Kita lab dulu Om. Lanjut Om. Iya. Syuting dulu. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Minal aidin wal faidin dulu dan salam sejahtera. Mohon maaf lahir dan batin. Jika ada yang salah dalam kata-kata, mohon maaf. Masih kenal waran. Jadi vlog kita pagi ini, live streaming pagi ini, kita sedikit membahas tentang motor ya apa saja yang kita bongkar di sini dan suasana bengkel Sun Motor di pagi hari ini teman-teman. Simak terus video ini sampai selesai. Oke. Oke, di sini kita ada sedikit pembongkaran. Di samping ada Om Eman yang lagi membongkar Yamaha Soul GT yang sudah injection. Motor ini udah putus pambal. Bolongan. Wih, mantap. Nah, ini bolong inilah gara-gara makan pambal ini. 2 bulan. 2 bulan putus, 2 bulan putus ya. Iya, inilah akibatnya udah bolong, pulinya udah bolong. Lebih bagus ganti juga pulinya, Kak. Kalau udah diganti putus lagi dia. Percuma kalau kita ganti sekarang pambelnya sebulan atau sehari, aku rasa bisa jadi putus lagi. Lebih bagusnya diganti. Iya Kak. Oke teman-teman. Jadi untuk motor ini 2 bulan putus terus pambelnya, dikarenakan pulinya udah jebol dan udah mulai merusak pambal. Itu pambelnya udah putus semua seperti itu. Dan lulernya ya. Lulernya mana ya? Tapi lagodak kan? Latoka udah. Tapi yang penting inilah puli ya. Puli ya. Amdak tuh putus lagi dia kayak. Lah bolong nih kan itu. Oke. Tadi di sana sedikit pembahasan di motor Yamaha Soul GT yang suka putus pambal diakibatkan dengan rusaknya puli. Pulinya udah jebol dan udah mengalami kebolongan di bagian apa namanya itu apa ya, susah disebut, puli. Jadi intinya pulinya udah jebol. Jadi suka memakan pambal, sering putus pambal. Jika teman-teman punya penyakit yang sama seperti motor yang ada di depan kita ini, sering putus pambal, bisa disebabkan dengan pulinya jebol seperti ini. Ini tengahnya bolong nih. Nah itu di bagian dekat per udah bolong. Ini bolong semua, tiga-tiganya udah bolong semua. Aduh. Pulinya. Aduh, cek.
Sekarang kita lanjut ke sini. Eh, ada sedikit motor bro. Motor Supra X lama, motor butut yang lagi proses gantian rantai keteng. Oke, rantai ketengnya udah mengeluarkan suara bunyi kracak 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 kracak, kendur. Jadi kita melakukan pergantian. Disetel bisa saja disetel, tapi tidak bisa semaksimal mungkin karena udah kita coba. Yang penting udah kita coba akalin. Kalau tidak bisa diakalin ya mau nggak mau diganti gitu kan. Oke. Di samping sini ada juga Supra X lama tahun 2003. Motor ini udah mengeluarkan asap. Jadi dengan biaya pengiritan kita mengganti rem aja teman-teman dan lakukan penyekiran di payung rem. Oke, kita masuk dulu ke dalamnya. Ini ada PGR yang bunyi krotok-krotok-krotok-krotok, dan ternyata itu stang sehernya mesti kita lakukan pergantian. Jadi mau nggak mau harus belah mesin. Oke, sekarang kita ke sini nih. Ini ada Verza. Verza ini hilang pengapian. Lagi proses pengecekan di area pengapian. Untuk mesin aman-aman saja, tapi belum sempat kita kerjakan. Karena kenapa? Karena lagi banyak kerjaan mas bro. Oke, kita ke depan saja dulu. Nah, ini ada Pega ZR bakalan dibongkar ini. Kita coba hidupkan dulu Pega ZR. Oke, kita main tebak-tebakan yuk. Ini bunyi dari mana aja dan apa saja yang mesti dibuka. Ini kalau saya dengar, yang jelas rantai keteng udah kelewat kendor. Terus asklapnya juga udah mulai haus. Itu bunyi ngerodok-ngerodok juga di bagian rumah-rumah kompling. Oke, mati sendiri, udah ngebul berasap. Jadi tebakan saya untuk sementara ini motor mesti dibelah mesin mas bro. Yang jelas bunyi ngerodok tadi di bagian kompling, rumah-rumah kompling, karet-karet kompling. Terus bunyi ngerecek-recek itu di bagian rantai keteng, dan bunyi kletik-kletik itu bagian asklep. Akan tetapi kita akan coba cek satu persatu nanti teman-teman. Karena dari awal pembukaan mesin kita harus teliti terdahulu. Lebih bagus teliti pas membukanya daripada teliti
Oke, nanti kita akan buka, mungkin kalau nanti ada kelang waktu, karena kita akan menyelesaikan yang lain dulu. Jadi ganti, tidak. Tapi tidak jamin, kayak tidak nyampe rumah putus. Yang penting kan kita ngasih tahu kan. Heeh. Iya. Iya. Karena itu posisinya ngejepit, tapi tak balik lagi dia. Iya. Tapi yang penting kita kan ngasih tahu kan. Depan itu murah, tidak nyampe 200 bang. Kita tengah duaan lah bayangan, tengah 200-an. Sama masang. Ya, sama masang lah bayangannya segitu lah, 200-an bagian depan deh. Itu yang mahal, puli belakang itu yang mahal. Yang depan tuh tak puluh. Ya, rumah-rumah lolernya itu ya, Goldak ya. Hmm. Hmm. Aja urung masang. Apa di sini dan baru ya kalau lampu nak tahu. Oke deh, kita bahas ke Supra dulu, dan saya akan melakukan Supra dulu. Nih, motor Supra. Di sininya udah baret seperti ini, teman-teman. Di sininya udah baret seperti ini. Nah, ini oli. Kadang sama mesin. Olinya udah ini ya. Oli petrol. Sorry. Oke, sorry. Tadi ada yang beli oli, lagi kosong juga rupanya. Oke, ini ada baretan di motor Supra ini.
ya. Banyak yang bilang sama saya, customer yang awam, bisa hilang nggak asapnya karena bloknya udah baretan seperti ini. Sedangkan seher udah baretan juga seperti ini. Nah, ini motor udah mengeluarkan asap sangat ngebul sekali, gitu. Akan tetapi waktu kita bongkar, kita akan cek kegoblakannya untuk di seher ini. Apakah sudah goblak terlalu parah apa belum? Kalau belum terlalu parah, insya Allah dengan ganti reng, dengan biaya yang hemat, motor ini akan hilang asapnya, teman-teman. Akan tetapi di bagian payung klep kita akan melakukan penyekiran ulang dan melakukan pergantian di seal klep. Nah, ini ringnya udah saya pasang dan tinggal kita pasang ke motornya saja nanti. Dan untuk mengatasi baretan ini kita akan melakukan pengamplasan dengan amplas yang paling halus supaya tidak terlalu pesek nanti waktu melakukan pemasangan reng yang baru, gitu. Biasanya sih berhasil, teman-teman, tapi pernah juga tidak berhasil karena goblak di sini ya, udah lewat lobok ya. Pernah juga tidak berhasil saya melakukan seperti ini ya, namanya juga kerjaan, pasti pernah gagal. Itu setiap pekerjaan pasti pernah gagal. Nah, akan tetapi kita teliti sebelum bongkar apakah memang udah terlalu parah goblaknya. Kalau memang belum terlalu parah, insya Allah ganti reng akan sembuh asapnya dengan biaya yang murah. Tapi kalau memang udah parah, ya lebih bagus di karter ulang, di lemer ulang. Balik-balik tergantung customernya juga, teman-teman. Kalau maunya customer diganti dengan biaya sekian, kalau mau ganti reng saja dengan biaya sekian. Itu kuncinya pada customer. Cuma lebih bagus kita menjelaskan mana yang bagus kepada yang customernya, gitu. Oke. Jadi mungkin itu saja untuk vlog kita pagi ini. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton. Jika kalian suka silahkan di like dan di subscribe, bila perlu share ke media sosial kalian juga agar kami lebih semangat lagi membuat video-video terbaru ke depannya. Oke. Yamaha Soul GT udah kelar dan tinggal pasang di bagian baknya. Thank you for watching. Sampai jumpa pada vlog kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. No. Why so much?